Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai soal-soal yang ada di pembahasan ini, sekaligus nanti untuk pembelajaran pada akhir penilaian ulangan harian yang pertama. Nah, ini mudah-mudahan bisa untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal yang nanti tercantum dalam penilaian harian yang pertama. Nah, namun di situ ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Seperti contoh mengenai soal. Berikan alasan tentang pilihan jawaban yang Anda pilih. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu, kemudian nanti kalian akan lihat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Di setiap yaitu pertanyaan pasti ada perintah untuk menjawab yaitu jawaban yang kalian pilih. Pertama adalah mengenai istilah Renaissance dalam sejarah peradaban Eropa. Nah, kalau kita lihat Renaissance itu kelahiran kembali. Kelahiran kembali tentang kebudayaan-kebudayaan kuno yang berada di Yunani dan Romawi. Sehingga kalian bisa memilih di situ apa yang paling benar. Kemudian yang berikutnya, Martin Luther ini adalah merupakan tokoh reformasi gereja di Eropa. Nah, tokoh ini sebenarnya adalah tokoh yang merombak tentang kebijakan yang ada di gereja Katolik waktu itu. Nah, di situ ada beberapa hal apa yang kira-kira terdapat di dalam yaitu perombakan tersebut. Kemudian merkantilisme. Nah, kalau merkantilisme ini merupakan kebijakan sebuah ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah merupakan sebuah perubahan jadi yang tidak memiliki kekayaan boleh memiliki kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan merkantilisme itu sendiri, berarti ada berhubungan dengan ekonomi. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat soal yang berikutnya adalah mengenai gerakan Renaissance. Nah, kalau kita lihat gerakan Renaissance ini kan ada beberapa gerakan di Eropa pada abad ke-15. Kira-kira apa saja? Kemudian lanjutannya, salah satu faktor pendorong lahirnya revolusi Amerika. Nah, ini tentang revolusi ini ada hubungannya dengan yaitu tentang apa yang diketahui oleh kalian di dalam pembelajaran, bisa kalian lihat nanti di yaitu materi tentang abad pertengahan. Kemudian salah satu akibat munculnya adanya revolusi industri di Inggris. Kenapa ada praktek-prakteknya? Di situ ada feudalisme, imperialisme, dan sebagainya. Mana yang paling pas di dalam praktek itu? Kemudian sebuah paham yang ditandai dengan campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian serta politik. Nah, ini ada kapitalis, merkantilisme, sosialisme, liberalisme, nasionalisme. Ini bisa kalian dipahami di situ. Kemudian gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Martin Luther. Tadi sudah dijelaskan di awal, ya, yaitu tentang gerakan yang berada di dalam gereja. Berikutnya, suatu perubahan pemberontakan, perombakan maksudnya, suatu perubahan atau perombakan cara kerja yang radikal dan penggunaan tenaga manusia. Ini muncul menjadi mesin secara mekanisme. Ini dari mana perombakannya? Ya. Nah, di bawah ini ada jawaban yang kira-kira suatu perubahan atau perombakan yang radikal. Kemudian pada masa Renaissance munculnya suatu paham yang mengutamakan segala sesuatu harus ditimbang.
Nah, ini menurut akal, kemudian paham-paham tersebut. Nah, ini ada paham yang disebut klasisme, materialisme, rasionalisme, sekularisme, dan skeptisisme yang berhubungan dengan paham yang mengutamakan akal sehat. Kemudian reformasi gereja pada abad ke-16 sebenarnya merupakan peristiwa yang bertujuan. Nah, ini punya tujuan. Jadi reformasi gereja itu punya tujuan. Apa tujuannya? Kemudian tokoh pelopor reformasi gereja. Tokoh pelopor reformasi gereja di negara Jerman. Kalian sudah tahu jawabannya, di situ sudah ada. Kalau tidak tahu, nanti kalian bisa lihat di materi. Alasan revolusi industri pertama kali muncul di negara Inggris. Apa alasannya? Apa karena ekonomi, apa karena perdagangan, apa karena yaitu perubahan pada kondisi negara. Kemudian dampak revolusi industri bagi Inggris dalam bidang sosial. Nah, ini ada dampaknya revolusi itu. Baik bidang sosial, ekonomi, budaya, tapi yang ditanyakan ini adalah bidang sosial. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi timbulnya revolusi industri. Nah, paling utama yang mempengaruhi timbulnya revolusi industri baik di Inggris, Perancis, Portugis maupun Amerika. Kemudian di sini kalian bisa lihat akibat daripada revolusi industri. Ada beberapa akibat. Tapi yang ditanyakan yang bukan merupakan akibat daripada revolusi industri. Kemudian pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan imperialisme. Apa pengaruhnya terhadap imperialisme? Imperialisme itu adalah penguasaan baik yaitu secara langsung maupun tidak langsung dalam pemilikan tanah atau daerah jajahan. Kemudian beberapa dampak adanya revolusi industri di Inggris. Nah, ini kecuali apa? Terus berikutnya, kalau kita lihat di situ, ada beberapa hal, yaitu absolutisme gereja. Di situ ada absolutisme, ada kebebasan berpikir, ada pengetahuan, dan sebagainya. Nah, sini ada ciri-ciri the dark age yang ditunjukkan oleh jawaban, yaitu antara lain 135 dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang mendasar antar masyarakat abad pertengahan dan abad Renaissance. Jadi ada perbedaannya di situ. Salah satu penyebab terjadinya revolusi gereja, apa saja? Terus indikator yang menunjukkan pelaksanaan paham merkantilisme di Inggris. Berikutnya, setiap warga negara pasti mempunyai rasa cinta bangsa dan tanah air. Adapun muncul rasa nasional di Asia dan Afrika menentang adanya apa? Terus berikutnya, nah di situ ada kegiatan yang mengatur ekonomi yang dituangkan dalam peraturan negara untuk mencapai kekuasaan dan kesejahteraan. Ya, negara dengan standar kekayaan yang berupa logam mulia sebanyak-banyaknya. Berarti sini adanya kolonialisme dan imperialisme. Kemudian perubahan cepat dalam bidang teknologi industri adalah satu pengertian. Jadi ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Kemudian gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Martin Luther. Ini bertujuan untuk mengoreksi reformasi, penyimpangan yang telah dilakukan oleh gereja. Nah, kalau kalian lihat apa yang ditanyakan, pernyataan daripada Martin Luther. Kemudian berikutnya, dampak revolusi industri bagi Inggris dalam bidang sosial. Nah, di situ ada tadi, nah ini kayak di bidang budaya atau ekonomi sebenarnya. Tapi kita bisa lihat nanti di materi berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan akibat dari revolusi industri. Apa saja akibatnya? Yang bukan akibat dan akibatnya. Kemudian, Renaissance ini dimulai dari daratan Italia, yaitu sebuah negara kota yang bernama ada Yaman, Roma, Florence, tapi yang di sini adalah Italia. Kemudian di situ ada pertanyaan yang termasuk penyimpangan gereja menurut Martin Luther. Nah, sudah kalian ketahui ada kekuasaan, perpecahan, sampai monotivasi tentang ajaran gereja. Kemudian merkantilisme merupakan suatu kebijakan politik ekonomi negara-negara yang bertujuan. Jadi ada tujuan imperialisme yang ditanyakan. Alat pembayar yang digunakan pada negara yang merupakan merkantilisme. Nah, ini alat yang digunakan pada
pembayaran merkantilis bentuknya apa. Kemudian selanjutnya, suatu perkembangan yang terjadi di Eropa mengalami suatu perubahan secara besar-besaran. Dan perubahan tersebut mempunyai ciri, adapun ciri utama revolusi itu terletak pada beberapa yaitu faktor. Nah, demikianlah yaitu materi atau pembahasan soal, mudah-mudahan bisa dijawab. Dan di samping kanan itu ada satu pertanyaan, silahkan nanti Anda jawab masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.